warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Adista Risyani Putri dan tentunya pada mata pelajaran ekonomi. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Adik-adik semuanya, sebelum kita lanjut menonton videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe yang ada di bawah ini ya. Yuk kita langsung saja menonton videonya. Nah, adik-adik sekalian, dengan kita mempelajari tema kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, diharapkan adik-adik mampu untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah tertera. Adik-adik, sebelum kita melanjut materi, siapkan buku catatan kalian ya. Nah, sebelum kita menuju ke tema materi kali ini, mari kita ingat apa sih pengertian dari ilmu ekonomi? Ya, ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu dari ilmu sosial yang mempelajari tentang aktivitas manusia yang berhubungan dengan kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa tertentu di suatu wilayah. Pertama, kita membahas mengenai pengertian kebutuhan, yaitu sesuatu yang dibutuhkan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan ini dapat berupa barang ataupun jasa. Sedangkan pengertian dari keinginan adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada suatu hal yang dianggap kurang. Nah, adik-adik jangan bingung untuk membedakannya ya. Macam-macam kebutuhan manusia terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah kebutuhan manusia menurut intensitasnya. Kebutuhan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer disebut juga sebagai kebutuhan pokok, merupakan kebutuhan manusia akan hidup yang layak. Contohnya papan, sandang, dan pangan. Kedua adalah kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya kendaraan, sepatu, telepon, make up, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang muncul ketika kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Contohnya rumah mewah, mobil, liburan luar negeri, dan sebagainya. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan manusia berdasarkan waktu keperluannya. Nah, kebutuhan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini, tidak dapat ditunda. Contoh, berobat ke dokter, memberi bantuan kepada korban bencana alam. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan ini merupakan yang paling toleran karena kebutuhan ini boleh dipenuhi di kemudian hari, dapat ditunda dan sifatnya tidak mendesak. Contoh asuransi dan investasi. Jenis kebutuhan yang ketiga, kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya, dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh agar dapat memenuhi kepuasan raga. Contoh olahraga, istirahat, berpakaian, dan sebagainya. Yang kedua adalah kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang diperlukan oleh batin atau jiwa. Pengaruh jika kebutuhan ini dipenuhi, manusia akan mendapat kebahagiaan. Contoh, ibadah, hiburan, shopping, dan sebagainya. Jenis kebutuhan yang keempat, kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya, dibagi menjadi 2. Pertama, kebutuhan individu, yaitu kebutuhan yang diperlukan oleh setiap individu. Contohnya, seorang pelajar akan butuh buku pelajaran, pulpen, jangka, pensil, dan sebagainya. Yang kedua adalah kebutuhan kolektif, yaitu suatu kebutuhan yang pemanfaatannya untuk kepentingan orang banyak. Contoh, pembangunan jembatan, waduk, jalan, stadion, dan sebagainya. Itulah pengertian dari kebutuhan manusia dan macam-macam kebutuhan manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alat pemuas kebutuhan manusia. Pengertiannya adalah segala sesuatu yang bersifat dapat memenuhi kebutuhan manusia. Alat tersebut berupa barang ataupun jasa. Jenis-jenis barang sebagai alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah berdasarkan cara memperolehannya, dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah barang ekonomi,
yaitu pemuas kebutuhan yang memiliki jumlah terbatas, di mana jumlahnya tidak sebanding dengan kebutuhan manusia. Contoh rumah, pakaian, makanan, dan juga kendaraan. Pemuas berupa barang berdasarkan cara memperolehannya. Yang kedua adalah barang bebas, yaitu barang yang jumlahnya sangat banyak dan tidak terlalu mengeluarkan biaya ataupun pengorbanan untuk mendapatkannya. Contoh udara, sinar matahari, laut, dan sebagainya. Jenis alat pemuas yang kedua yaitu barang menurut kegunaannya. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah barang konsumsi, yaitu barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, di mana barang ini merupakan barang jadi atau siap pakai. Contoh sepatu, alat rumah tangga, smartphone, dan sebagainya. Barang yang kedua adalah barang produksi, yaitu barang yang berguna untuk menghasilkan barang yang lain. Barang produksi ini merupakan istilah lain dari barang modal, misalnya mesin jahit dan radio. Jenis alat pemuas yang ketiga adalah berdasarkan proses produksinya. Ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah barang mentah, yaitu bahan dasar untuk membuat barang lain. Barang ini belum mengalami proses pengolahan, misalnya kapas, kayu, dan hasil tambang. Barang yang kedua adalah barang setengah jadi, yaitu barang yang telah melalui proses pengolahan tetapi belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena belum menjadi produk akhir, misalnya kain untuk membuat pakaian dan sebagainya. Yang ketiga adalah barang jadi, yaitu produk akhir yang telah melalui proses pengolahan dari bahan baku menjadi barang setengah jadi sampai menjadi barang yang siap pakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jenis alat pemuas berupa barang yang terakhir adalah berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah barang substitusi, yaitu barang pemuas kebutuhan yang fungsinya dapat menggantikan barang lain atau dapat saling menggantikan. Contoh, gas dapat menggantikan minyak tanah sebagai bahan bakar. Barang yang kedua adalah barang komplementer, yaitu barang pemuas kebutuhan yang akan bermanfaat apabila dipakai bersama-sama dengan benda yang lain, misalnya mobil dengan bensin, jarum dengan benang, dan kompor dengan minyak tanah. Nah, adik-adik sekalian, itulah 4 jenis alat pemuas berupa barang. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai kegunaan dari barang tersebut. Kegunaan barang ini dibagi menjadi 5. Kegunaan yang pertama adalah kegunaan bahan dasar atau elementary utility, yaitu suatu barang dirasakan kegunaannya karena memiliki bahan dasar tertentu. Misalnya, pasir kuarsa berguna karena mengandung bahan dasar untuk pembuatan kaca. Kegunaan yang kedua adalah kegunaan bentuk atau form utility, yaitu peningkatan nilai guna suatu barang terjadi karena perubahan bentuknya. Misalnya, kegunaan sebatang kayu akan meningkat setelah diubah bentuknya menjadi kursi. Kegunaan yang ketiga adalah kegunaan waktu atau time utility, yaitu peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika digunakan pada waktu yang tepat. Misalnya, jas hujan dan payung yang berguna pada saat musim hujan. Kegunaan yang keempat adalah kegunaan tempat atau place utility, yaitu peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika berada pada tempat yang tepat. Misalnya, perahu berguna ketika berada di lautan. Kegunaan barang yang terakhir adalah kegunaan kepemilikan atau ownership utility, yaitu peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika berada pada pemilik yang tepat. Misalnya, jala lebih berguna bagi seorang nelayan daripada bagi seorang dokter. Nah, adik-adik sekalian, demikianlah video pembelajaran mata pelajaran ekonomi dengan tema kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan manusia. Nah, di video terakhir pembelajaran ini, adik-adik bisa langsung mencoba mengerjakan beberapa soal. Setelah itu, kalian bisa menyetorkannya kepada Bapak Ibu Guru. Nah, jika adik-adik masih belum paham, bisa langsung menanyakan kepada Bapak Ibu Guru atau berkomentar yang ada di bawah ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.